ajukan kembali piagam penghargaan diberikan teruntuk Pemda Cilungup Bersatu, Pemuda Cilungup Bersatu. Ya, inilah dia piagam penghargaan yang diberikan untuk FPR Gardu 0140 Kramat Batu. Lalu kami lanjut, piagam penghargaan diberikan kepada Bengkel Dangdut. Berikan tepuk tangannya Bapak dan Ibu untuk seluruh piagam penghargaan ini. Kami minta dengan sangat hormat kepada Bapak Dr. Haji Adi Kurnia Setiadi SHMH untuk memberikan piagam penghargaan kepada Bapak Pembina Dr. Haji Adi Kurnia Setiadi SHMH. Kami persilakan untuk memberikan piagam penghargaan. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Haji Adi Kurnia yang sudah menyempatkan datang dari acara kami. Silakan yang mau foto bersama. Satu, dua. Sekali lagi. Kami mohon sejenak waktunya kepada Bapak Dr. Haji Adi Kurnia Setiadi SHMH untuk tidak turun dahulu, karena kami ingin sedikit utayan kata-kata mutiara sambutan dari Bapak Dr. Haji Adi Kurnia selaku pembina. Pertama-tama Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pelantikan adik saya ya, Iwan, menjadi ketua PAMI Jakarta Timur. Harapan saya di bawah kepemimpinan adik saya Iwan ini, PAMI Insanusi lebih bisa maju di Jakarta Timur. Bersama. Di sini juga ada dari pengurus PBB, Bu Cici, rekan mitra kerja komisi saya Pak Haji Bojari, ada dari PBB, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan Bu satu persatu. Makanya waktu Bang Iwan datang ke pendopo saya, Bang Dim, saya cuma tanya Bang Iwan, ini PAMI itu apa? Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia. Siapa ketuanya? Mbak Haji Melayu Lama. Ketua saya beberapa kali waktu saya zaman ketua partai dulu 2012 di Jakarta Timur, dan bareng-bareng dengan Bang Dim duduk di kursi legislatif Pak. Alhamdulillahnya saya beruntung 2014, 2019 beruntung lagi, Bang Dim beruntung. Mudah-mudahan besok beruntung Bang Dim. Jadi beruntung terus ya Bang Dim, karena dalam hidup tidak ada secara kebetulan, semuanya atas izin Allah. Kita saja tidak menyadari kata
kadang-kadang tujuan dan rencana Allah itu tersulit Pak Haji Godali. Pokoknya harapannya walaupun ini insan musik tapi tetap menjadi pribadi yang baik, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, hidupnya bermanfaat untuk orang lain, orang banyak. Karena saya lahir ini politisi ya Bang Bima. Politisi, saya belajar politik sudah 16 tahun, tidak secara kebetulan. Saya perjalannya waktu, tidak secara kebetulan, punya istri penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut. Saya makanya datang dengan Tehnia dan Yati, dengan Kaman Cicang Mutar, ada semua. Kebetulan punya keterbatasan. Apalagi background saya selain pengusaha, dulu saya pernah jadi ketua asosiasi pengacara di Pradi, namanya HAMI, sama Sunan Kalijaga. Jadi istrinya emang penyanyi semua. Pokoknya buah itu jatuh gak jauh dari pohonnya. Usia saya sekarang 45. Kenapa saya harus bicara yang baik-baik? Karena senang tidak senang Pak Haji Godali, Bang B, saya sekarang wakil rakyat. Ada 32.000 di 3 kecamatan ini, Pak Babinsa, Pak Babinas, yang memilih saya, menitipkan suaranya di saya. Secara pribadi, saya adik Kurnia, adiknya Bang Bim. Tapi secara konstitusi, saya wakil rakyat. Makanya bicara tadi masalah manner, masalah kemajuan, masalah pergerakan musik, semuanya kembali lagi ke masalah logistik. Betul? Masalah biaya. Makanya tadi Pak Kasudin bisik-bisik saya, Bang, anggaran saya sudah diketuk belum? Saya duduk tadi Pak Kasudin tanya saya, anggaran saya sudah diketuk belum? Kebetulan saya ini komisinya dulu sebelum Parekraf dibesar jadi kebudayaan, dua-duanya langsung di komisi saya. Jadi tugas dewan itu ada 3. 1 bicara aturan legislasi, 2 fungsi pengawasan controlling, 3 fungsi anggaran budgeting. Negara ini, insan musik ini diaturnya sama orang politik. Harga susu menonjol karena politik, harga kacang terjepit karena politik, harga pisang turun naik karena politik. Apa yang tidak diatur dengan politik? Makanya saya ngobrol dengan Pak Iwan, memberikan pencerahan, pemahaman. Karena saya walaupun lahir bukan dari dunia seni, tapi alhamdulillah 9 tahun ini saya menikah dengan istri saya, Melinda. Dulu pernah di albumnya Cinta Satu Malam. Alhamdulillah 8 tahun ini susunya susu orang seni. Kan gitu? Kan kira-kira begitu. Jadi tidak ada yang tiap hari di rumah saya itu Bang Obi Mesa, Julius Sitangga, Kaman Cicang Mutar, Tehnia main di rumah saya. Saya punya pendopo kecil Bang Iwan ya, di Condet 4.000 meter. Bang Bim agak sombong dikit, bikin dari pendopo itu hampir rata-rata Pak Godali ya, orang di situ boleh. Walaupun saya bukan orang seni, background saya orang hukum, pengusaha. Tapi setelah menjadi wakil rakyat, saya elaborasikan semuanya Bang Bim. Jadi harapan saya dengan saya hadir di PAMI ini, kedepannya bisa membawa kemanfaatan dan keberkahan buat saya. Ya. Kira-kira Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon izin Bang Bim, karena saya harus balik lagi ke kantor. Saya sedang paripurna jujur aja. Pak Godali, apalagi Pak Godali, bisik-bisik Bang, anggaran saya jangan sampai nggak diketuk. Ya, ini biar konkret Pak. Bapak apa anjuran Pak? Jadi semua ini bapak-bapak ini pemegang pengguna anggaran Pak. Saya pemegang anggaran. Ada 84 triliun duit rakyat yang di tangan saya Pak. Ini pengetahuan politik Bang Bim. Bang Bim pernah jadi anggota dewan sama-sama dengan saya. Ya Bang Bim. Jadi ada duit rakyat di Jakarta, terutama DKI Jakarta Pak. RKT sekarang 2023 Pak Kasudin hampir 84 triliun. Anggaran DKI Jakarta anggaran terbesar melebihi APBN negara Indonesia. Jadi sudah tidak pantas lagi nanti Bang Iwan kalau bikin acara
harus ada proposal, harus minta sana, minta sini. Seharusnya insan musik di Jakarta khususnya maju, Bu. Maju. Kalau RT RW aja di Jakarta bisa ada kesejahteraannya Pak Ustadz, harusnya insan seni juga ada kesejahteraannya, ada nilai penghormatannya. Ya Pak? Ya. Karena kebayang nggak politisi seperti saya, kalau tidak ada penyanyi dangdut, saya bisa cepat stres Pak. Walaupun pakai peci begini, kalau ada dangdutan, saya nyawer. Nyawer saya. Tujuan saya nyawer Pak, bukan nakal, tapi berpartisipasi terhadap orang-orang yang berhak tinggi, berhigh heel. Kan kira-kira begitu. Iya. Ini pemahaman politik Bapak Ibu. Pemahaman politik, ini pengetahuan. Karena saya jujur, kalau sudah dikasih mic, saya orangnya enak Pak. Dan saya dibayar oleh negara, take home pay saya 149 juta per bulan Bang Haji, lebih besar dari DPR RI, untuk bicara, bicara. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada adik saya Bang Iwan Age. Saya tanya Iwan Age itu apakah adiknya Dayu Age atau apa? Ternyata ini nama panggung saya. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan PAMI Jakarta Timur, DPR Jakarta Timur, Bang Iwan bisa membawa perubahan. Karena saya dengan Bang Haji Romai Ramai juga berapa kali ketemu, berapa kali saya kampanye. Kalau dia lagi nyanyi itu nggak ada stage, saya dulu punya mobil bis untuk Pak Presiden pakai, Bang Bib. Pak dulu Presiden sama, sekarang nggak berbeda. Mampir di tempat saya, gitu. Makanya saya tertarik. Siapa ketuanya? Bang Bib Benyamin. Oh ini saya berkawan sama beliau puluhan tahun. Saya berkawan sama beliau, Bang Bib, puluhan tahun kita pernah berangkat. Tapi berangkatnya bukan di dunia seni, tapi di politik. Kita doakan Bang Bib besok biar jadi anggota dewan lagi Pak. Karena kalau Bang Bib jadi anggota dewan, perwakilan seni ini nggak ada di pemerintahan, itu bohong. Bapak-bapak hanya punya ide brilian. Saya S3-nya juga hukum, dokter saya punya ide, punya gagasan, punya konsep. Kata profesor saya dulu waktu saya ngambil S3, konsep, ide, gagasan hebat, sebrilian apapun tanpa ditopang dengan materi, itu masuk ke tong sampah. Mudah-mudahan dengan nanti Bang Bim ada di DPR RI, dia sebagai pemegang anggaran, syukur-syukur masuk komisi yang membidangi tentang pariwisata dan budaya, bisa mendorong anggaran untuk penggiat-penggiat seni. Itu Pak rumusnya ya kan? Ya. Kalau kemarin Bang Bim komisinya komisi 1, pemerintah itu Pak, luar negeri ya Pak, luar negeri, Menhan, Bapak Tentara tuh kemarin di komisi saya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Bang Iwan. Selamat bertugas. Mudah-mudahan dengan Bang Iwan nyantumkan foto saya di sini, minimal PAMI Jakarta Timur Bapak Ibu, kalau nggak ada umur atau sakit, itu semuanya saya fasilitasi gratis. Saya fasilitasi gratis. Ini yang konkret. Dan saya bukan baru berwacana, sudah saya lakukan dari 2009 semenjak saya masih zaman ketua partai. Sudah 1.600 jenazah lebih saya layani. Dan ternyata dari 1.600 periode ini yang saya layani, 1.200 yang saya bikin analisis Pak Asudin, yang meninggal di persentase 60% itu Pak, rata-rata usia 40 sampai 70, 60% persentase. Tinggal Bang Bim mikir usia berapa sekarang? 30. Yang meninggal di usia 20%, usia antara 20 sampai 40. Ini kajian di Pusat tersebut. Ini keilmuan. Seperti survei itu keilmuan intelektual. Dan yang meninggal 20%, 0 tahun sampai 80 tahun itu 20%.
tinggal Pak Ustadz masuk kategori yang mana. Jadi seyogianya tujuan utama kita hidup diciptakan sama Allah Subhanahu adalah untuk beribadah. Adapun jabatan, harta itu penunjang untuk kita beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan penunjang nih teman-teman artis saya, penggiat seni ya, apa itu Bang Bim? Orang-orang entertain ya. Ya kan, kalau saya dulu waktu belum nikah ke karaoke pergi, terus panggil pemandu karaoke kasih duit kan gitu, kira-kira gitu waktu mandel. Nah, kalau umat Islam Pak Sudin meninggal untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala itu Bang Iwannya kan bujangan nikah dulu, karena kalau meninggal nanti gak ada yang doain. Itu minimal di Jakarta Bang Bim harus ada duit 5 juta. Dan ada aturan pergub yang mengatur kalau orang Jakarta meninggal di Jakarta Bapak Ibu punya KTP di Jakarta itu kecil cenderung untuk bisa dikubur di Jakarta. Kebayang? Kenapa? Makam penuh, sistemnya ditumpuk ya Pak Sudin. Sistemnya ditumpuk. Dalam Islam boleh nggak? Boleh, asalkan umur makamnya sudah 3 tahun, masih family, suami, istri, anak, ponakan, kan gitu. Terus prosesinya untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala perlu duit 5 juta Pak. Untuk apa itu? Kain kapan. Nah, kain kapan Pak, standarnya untuk yang badannya langsing seperti saya 15 meter. Kalau Bapak bisa 50 meter. Ini biar pembelajaran Pak. Untuk perempuan 15 meter. Dinding ari, dinding ketebu, gali makamnya bayar. Amilnya, mandi jenazahnya, amulnya, total 5 juta. Minimnya nih, ya Bu ya. Bu. Nah, dengan saya nih ditempelkan namanya di sini sama Bang Iwan. Kalau terjadi sama warga PAMI di Jakarta Timur, semua saya gratiskan. Wah. Ini konkret, Bu. Konkret, Bang Bim. Syaratnya mudah, tidak pakai duit Pemprov, tidak pakai duit apa, pakai duit pribadi saya. Kenapa saya lakukan itu? Semata-mata ini untuk tabungan sedekah jariah saya di akhirat. Kalau sekedar dikasih doa, ada orang sakit didoain, orang sakit didoain. Orang sakit gak butuh doa, selain doa butuh berobat, butuh duit, harus ada konkretnya. Inilah repotnya orang Indonesia. Dan syaratnya Bapak Ibu kalau mau dapat yang 5 juta itu juga mudah, tidak usah membuat surat keterangan tidak mampu, ya, tidak usah pakai administrasi, syaratnya mudah, cuman mati dulu langsung bisa diambil. Setuju? Sampai di sini apa yang saya omongin ngerti ya? Mudah-mudahan dengan adanya kehadiran saya menambah hasanah, menambah kemampuan, menambah intelektual. Ya Bapak Ibu ya. Saya sekolah cuman baru S3 PhD di UI. Cuman alhamdulillah saya jadi wakil rakyat sudah berpuluh-puluh tahun. Ini jalan Allah Pak. Ya. Terima kasih sekali lagi adik saya Bang Iwan, sukses. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Bang Iwan, Bang Bim, apalagi Bang Bim udah halo-halo Bang, nanti kita ngobrol berapa. Saya support sama Maju Timur ya. Saya mau artis Jakarta Timur karena lokasinya ini daerah habaib, daerah ulama, beda dengan Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Kalau nyanyi sedikit sarki. Ya Bang Iwan, karena Timur kan terkenal Bu, majelis Rasulullah kan, majelis ini, majelis ini. Jadi boleh berseni tapi mengikuti perintah ketua umum Bang Haji Romeo sambil siar. Jadi nyanyi tapi salihah. Nah, gitu. Pati pijit tapi salihah. Nah, gitu ya. Mungkin itu saja. Bapak Ibu sekali lagi. Ini kok saya ngomong tapi saya pejabat Pak. Bang Bim ngomong apa saya mau nyanyi dulu saweran. Mas Suci, coba.